Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan peserta kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Bapak Poting Sunjaya SPD, menjabat sebagai Waka Kurikulum di SMK Multiguna dan Maraja. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membahas materi tentang pengenalan kurikulum di SMK Multiguna dan Maraja. Untuk selanjutnya, mari kita simak materi berikut ini. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Multiguna, materi pengenalan kurikulum. Sebelum masuk ke materi inti, mari kita simak dulu apa itu perbedaan kurikulum SMA dan SMK. Ada 5 poin utama perbedaan kurikulum SMK dan SMA. Yang pertama, di orientasi tamatan. Orientasi tamatan SMK itu biasanya 80% lulusan tamatan SMK siap untuk bekerja. Berbeda dengan tamatan SMA, biasanya orientasi awal lulusan SMA itu untuk melanjutkan kuliah. Tapi bukan berarti tamatan SMK tidak bisa kuliah. Sama, di SMK bekerja bisa, kuliah bisa, berwirausaha juga pasti bisa. Selanjutnya yang kedua, berbasis minat dan bakat. Tentunya kalian sebelum memilih SMK, kalian tentu sudah punya passion masing-masing, bakat masing-masing. Sebagai contoh, ada siswa SMP yang suka membongkar mesin motor, berarti passionnya itu di teknik otomotif. Ataupun ada siswa SMP yang mempunyai passion di bidang kuliner, masak, atau tata boga. Pendekatannya itu lebih ke jurusan pariwisata. Perbedaan yang ketiga, di pembagian pembelajaran teori dan praktek. SMA itu teori dan prakteknya 50-50. Di SMK teorinya 30% dan prakteknya 70%. Jadi kebanyakan di SMK kalian akan belajar praktek di jurusan masing-masing. Kalau misalkan RPL di laboratorium komputer, perhotelan di hotel, TKR di bengkel mobil, untuk jurusan TBSM di bengkel motor. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah adanya program PKL di industri. Berbeda dengan SMA, tidak ada yang namanya program PKL. Nah, ini berguna untuk kalian di masa yang akan datang yang orientasinya tadi untuk bekerja. Jadi kalian disiapkan untuk bisa langsung bekerja setelah lulus sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang kelima, karakter kerja jujur, rajin, dan sungguh tangguh, gigih, pantang menyerah, finding solution. Merupakan akumulasi dari kegiatan PKL yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah selama kurang lebih 3 bulan. Dan kemudian di akhir
sebelum lulus juga siswa SMK akan diuji kompetensinya sesuai jurusan masing-masing. Inilah yang membedakan SMA dengan SMK. Selanjutnya kita akan membahas kekhususan struktur kurikulum di SMK. Di SMK ada 3 poin utama di struktur kurikulum. Yang pertama muatan nasional, yang kedua muatan kewilayahan, yang ketiga muatan kejuruan. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Berbeda dengan jenjang sebelumnya, mungkin di SMP itu tidak ada muatan kejuruan. Namun di SMK ada beberapa mapel yang dikelompokkan. Yang pertama muatan nasional atau wajib A. Di dalamnya ada mata pelajaran agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan sejarah. Kemudian di muatan kewilayahan atau wajib B ada mata pelajaran seni budaya dan PJOK. Di bagian ketiga, muatan kejuruan itu terbagi lagi menjadi bidang keahlian atau kodenya C1, kemudian program keahlian kodenya C2, dan kompetensi keahlian kodenya C3. Pada umumnya C1 itu dipelajari di kelas 1 dengan mata pelajaran simulasi digital, fisika, kimia, dan biologi. Kemudian program keahlian C2 itu dipelajari kelas 2, dan yang terakhir kompetensi keahlian dipelajari di kelas 3. Selanjutnya terkait pembagian tugas mata pelajaran di kelas 10 untuk keempat jurusan, sudah disampaikan sebuah tabel yang terdiri dari 4 buah kolom utama sesuai dengan jurusannya masing-masing. Di sana ada baris warna merah muatan nasional, warna kuning muatan kewilayahan, warna hijau dasar bidang kejuruan, warna biru dasar program kejuruan. Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan, mata pelajaran dan guru pengampunya sama untuk keempat jurusan. Yang mulai membedakan antar jurusan ada di dasar bidang kejuruan. Kita lihat dasar bidang kejuruan untuk kelas 10 RPL ada mata pelajaran simulasi digital, fisika, dan kimia. Sedangkan untuk dasar bidang 10 perhotelan ada mata pelajaran simulasi digital, IPA terapan, dan kepariwisataan. Dan untuk kelas 10 TBSM dan 10 TKRO, dasar bidangnya sama. Ada 3 mata pelajaran, yaitu simulasi digital, fisika, dan kimia. Kemudian dasar program kejuruan yang berwarna biru. Untuk 10 RPL ada 4 mata pelajaran. Yang pertama sistem komputer, komputer jaringan dasar, pemrograman dasar, dan dasar desain grafis. Untuk 10 perhotelan ada 4 mata pelajaran, yaitu komunikasi industri pariwisata, sanitasi, administrasi umum, dan bahasa asing pilihan. Khusus untuk kelas 10 TBSM dan 10 TKRO, dasar program kejuruannya sama. Ada 3 mata pelajaran, yaitu gambar teknik, teknik dasar otomotif,
dan pekerjaan dasar teknik otomotif. Demikian materi pengenalan kurikulum SMK pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2021-2022. Sebagai tugas untuk peserta MPLS, ada 2 soal yang harus dikerjakan oleh setiap peserta MPLS. Yang pertama, tuliskan kesimpulan perbedaan kurikulum SMA dan SMK. Yang kedua, tuliskan mata pelajaran beserta guru pengampunya sesuai dengan jurusan masing-masing. Demikian materi pengenalan kurikulum pada kegiatan MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.